kasus-kasus pertanahan ini berhubungan dengan para cukong-cukong besar. Atau biasa disebut mafia tanah. Mafia tanah. Artinya, mereka ingin mendapatkan tanah-tanah murah. Bila perlu gratis katanya. Kalau perlu gratis. Nah, upaya untuk mendapatkan tanah-tanah murah dari konsesi yang diberikan pemerintah terhadap mereka, ini berujung malapetaka bagi pemilik tanah yang rata-rata masyarakat kecil. Naasnya lagi, konsesi tersebut dapat dukungan dari BPN. BPN menjadi kaki tangan mereka. Sertifikatnya itu dimatikan oleh BPN. Tanpa ada BPN, itu mafia tanah tidak ada. Saya kan punya klien ini, namanya Pak Budisiono. Sekarang sudah almarhum. Udah almarhum. Almarhumnya itu tidak kuat menahan derita ini. Tidak kuat menahan derita intimidasi dari oknum-oknum kepolisian. Tragis itu hukum di negeri ini. Mau mencari keadilan. Iya. Halo Indonesia, kita bertemu kembali di podcast Cash Close bersama saya Edison Sehan. Kali ini kita berbincang tentang soal penegakan hukum yang tidak memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pencari keadilan. Bahkan proses perjalanan penegakan hukum ini, pencari keadilan ini sangat panjang dan lebar. Dan bahkan berhadapan dengan benteng atau tembok keras yang mengait-ngaitkan atau pemilik orang yang digugat itu adalah tentu orang tersohor di Republik ini bernama Sugianto Kusuma alias Agwan. Ya. Nah, bersama kita di sini sudah hadir kuasa hukum dari ahli waris Budisiono, yaitu Pak Hasan Basri SH.MH. Selamat datang, Pak Hasan. Selamat datang. Terima kasih, Pak Edison. Ya. Nah, ini kalau kita baca perjuangan yang sudah dilakukan oleh ahli waris Pak Budisiono ini sangat panjang dan berbelit, sangat melelahkan tentunya, ya misalnya. Tetapi sebelum kita nanti masuk ke kasusnya itu ataupun di mana masalahnya itu, mungkin Pak Hasan Basri bisa dulu menjelaskan bagaimana status kepemilikan lahan ini hingga dia menimbulkan peristiwa hukum atau menjadi sengketa. Tentu ini bisa menjadi informasi buat semua orang agar hati-hati, sebab tidur pun kita, lahan kita bisa dimiliki orang lain. Nah, itu mungkin silakan Pak Hasan. Memang apa kata Pak Edison katakan tadi, betapa sulitnya mencari keadilan jika kita bermasalah dalam kasus pertanahan. Karena kasus-kasus pertanahan ini berhubungan dengan para cukong-cukong besar. Atau biasa disebut mafia tanah. Mafia tanah. Yang memiliki semuanya. Aparat dimiliki. Iya. Nah, cukong-cukong besar tadi mencari tanah-tanah strategis, mendapatkan izin prinsip konsesi pembebasan lahan. Nah, izin prinsip atau konsesi pembebasan lahan yang dia dapatkan tadi adalah izin dari pemerintah. Nah, pembebasan lahan tersebut berupaya seminimal mungkin dilakukan pembayaran. Artinya, mereka ingin mendapatkan tanah-tanah murah. Bila perlu gratis katanya. Kalau perlu gratis, seperti hal kita punya ini. Iya, dengan intimidasi, dengan berbagai cara. Itu luar biasa. Nah, upaya untuk mendapatkan tanah-tanah murah dari konsesi yang diberikan pemerintah terhadap mereka, ini berujung malapetaka bagi pemilik tanah yang rata-rata masyarakat kecil. Naasnya lagi, konsesi tersebut dapat dukungan dari BPN.
BPN menjadi kaki tangan mereka. Yang seharusnya melindungi. Seharusnya melindungi. Iya, iya. Bagaimana BPN berperan ya jika di dalam konsesi pembebasan tanah tersebut, jika ada tanah yang sudah bersertifikat, Hak milik lagi. Hak milik lagi. Hak tertinggi Sertifikatnya dalam itu dimatikan oleh BPN. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang sedang istirahat di rumahnya. Iya. Gitu. Nah, kita, apa kata Pak Edison tadi? Kita rakyat berhati-hati terhadap BPN. Karena BPN ini adalah pusaran terjadinya kejahatan mafia tanah. Oh, tanpa mereka mungkin tidak akan terjadi itu ya? Iya. Tanpa ada BPN, itu mafia tanah tidak ada. Iya, benar. Tapi BPN adalah pusaran terjadinya kejahatan mafia tanah. Ya. Karena mereka ini... Tapi oknum ini mungkin ya? Oknum ya. Oknum. Tapi kalau lebih dari 3, 4, 5, 10 bukan oknum lagi. Tapi kalau sudah menjadi satu instansi... Bukan oknum lagi itu bukan oknum lagi. Kalau Kerjasama oknum itu kerjasama. dalam 100 ada 1-2 oknum. Nah. Tapi Kalau sudah ini semua- pakai institusi. Nah, itu kerjasama namanya. Kerjasama namanya. Dalam rangka mewujudkan kejahatan Iya. itu. Ya. Nah, hal yang inilah yang terjadi, yang saya alami. Hmm. Saya sebagai seorang advokat tentu tegak lurus dengan keadilan. Ya. Apalagi menyangkut masalah hal-hal yang prinsip yang menjadi garis perjuangan kita sebagai advokat Iya. untuk membela kepentingan rakyat. Benar, benar. Ini terjadi. Bukan hanya BPN. Di dalam melakukan pengambilan tanah-tanah masyarakat, keterlibatan dari pihak kepolisian sangat kuat juga. Sangat kental ya. Kental. Antara BPN dengan pihak kepolisian itu main TikTok. Seperti penjaga gawang dan penendang Iya, penalti ya. iya. Penendang penalti, terus penjaga gawang kerjasama. Iya. Ya gol dong. Ya, luar biasa. Nah, itu yang terjadi, yang kita alami. Nah, bagaimana solusinya? Kita berharap tadinya Iya. kepada pemerintahan baru sekarang. Ke Yang pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Karena Bapak Prabowo Subianto itu ketua saya di Asosiasi Pedagang Pasar. Oh iya. Saya wakil ketua umumnya, beliau jadi ketua umumnya. Wah. Dan kenal baik dengan saya. Dan beliau suka, waktu beliau jadi ketua umum tuh, beliau suka panggil saya, Ki Hambalang. Yang panggil saya itu adalah ajudannya khusus tuh. Bapak Sudaryono, yang sekarang menteri. Wakil Menteri Pertanian. Nah, Mudah-mudahan beliau mendengar ini loh ya. iya. Orang yang pernah dia percaya mengalami hal seperti ini. Dia. Nah, hubungan saya dengan Prabowo itu sangat luar biasa. Dan saya yakin, karena saya sering berkomunikasi dengan dia, berdiskusi dengan dia, tentang bagaimana kondisi ekonomi pasar, ekonomi kerakyatan, yang tergerus oleh berbagai kejahatan-kejahatan mafia-mafia pasar. Ya, ya. Nah, sekarang ini mafia tanah. Beliau sangat konsen untuk menggiring saya untuk supaya betul-betul membela kepentingan rakyat. Memperjuangkan hak-hak rakyat. Iya. Nah, ini Pak Hasan Basri ya. Ya. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran tentang kondisi ini. Sebenarnya letak tanah ini di mana sih? Letak tanah itu, dan bagaimana itu prosesnya itu hingga jadi persoalan iya, gitu loh. letak tanah ini saya kan punya klien ini namanya Pak Budisyono. Sekarang sudah almarhum. Sudah almarhum katanya. Sudah almarhum. Karena almarhumnya itu tidak kuat menahan derita ini. Tidak kuat menahan derita intimidasi dari oknum-oknum kepolisian. Akhirnya meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia untuk selamanya. Luar biasa. Karena apa? Sertifikat yang dia miliki, yang dianggap keyakinannya itu adalah benar, dan adalah itu produk adalah BPN. hak tertinggi loh dalam soal tanah ya. SHM. Dituduh adalah sertifikatnya palsu. Dia memasukkan surat. Padahal
proses di pengadilan, mereka sudah menang 4 kali. Sempurna. Jadi ini di daerah mana ini persisnya? Di daerah Jalan Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur. Kampung Pegangsaan 2, Cakung, Cakung, Jakarta Timur. Timur. Di kawasan Sedayu City, perumahan mewah Sedayu City, di Kelapa Gading sini. Iya. Jadi itulah nama yang bersertifikat SHM nomor 60 Rawatrate itu ya. Betul sekali. Yang seluas 9.130 meter persegi. Iya. Yang sudah menang di 5 putusan di pengadilan secara sempurna. Dari mana tahu klien Pak Hasan Basri atau Pak Hasan Basri sendiri bagaimana bisa tahu bahwa surat tanah itu sudah dimatikan dan diterbitkan hak guna bangunan kepada orang lain? Gimana kami tahunya awalnya pihak klien kami mendengar bahwa sertifikat dia telah dimatikan oleh BPN. Lalu saya diberi kuasa untuk mengecek kebenaran sertifikat itu apa betul dimatikan. Iya. Setelah saya datangi ke BPN Jakarta Timur, ternyata apa yang diperkirakannya itu atau yang terjadi itu betul bahwa sertifikatnya mati. Lalu saya minta surat keterangan dong kepada BPN. BPN tolong berikan penjelasan perihal tentang sertifikat. Ya, kenapa dimatikan? Ya. Nah, kenapa dimatikan? Keluarlah surat dari BPN yang ditangani oleh kepala BPN waktu itu Pak Unuk kalau nggak salah. Oh, Pak Unuk ya? Wah, Pak Unuk ada, ya kan? Ya, Pak Unuk. Yang menyatakan bahwa sertifikat yang dimaksud telah dimatikan oleh BPN berdasarkan surat keterangan hilang. Dari? Ya, tahu kita. Dari seseorang lah. Gitu dari seseorang lah, gelap itu. Atau dua orang atau 3 orang itu. Ya? Lalu setelah surat itu dimatikan, diterbitkanlah surat untuk PT Citra Abadi Mandiri yang pemiliknya ini adalah Bapak Aguan. Oh, Aguan atau Sugianto Kusuma. Sugianto Kusuma. Jadi SHM dimatikan lalu diterbitkan sertifikat pengganti hak guna bangunan 2, ada pecah 2 itu. SHM. Aturannya yang HGB menjadi SHM ya, bukan SHM menjadi HGB. Ya, karena dia ini kan dapat konsesi pembebasan lahan dari pemerintah. Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan hak orang, sertifikat orang dinyatakan hilang, bayar dong. Kan orang kecil itu. Ya kalau Anda mau pengen ya bayar. Iya. Harga boleh kita diskusikan kan gitu. Nah, terus setelah itu kami gugat di pengadilan. Keputusan BPN ini berdasarkan surat BPN yang memberikan penjelasan perihal tentang sertifikat. Kami gugat di pengadilan Tun Jakarta. Untuk membatalkan 2 sertifikat yang diterbitkan di atas sertifikat HGB tadi hak milik tadi. Hak milik klien saya itu. Atau surat HGB yang diterbitkan itu. Harus dibatalkan. Nah, di tingkat pertama gugatan kami menang sempurna di PT UN itu ya. Iya. Lalu amar putusannya artinya jelas memerintahkan mencabut dan membatalkan. Tidak berlaku. Nggak berlaku 2 sertifikat yang diterbitkan dengan perbuatan melawan hukum. Ya, PMH itu yang dilakukan oleh BPN. Lalu dia banding. Bandingnya pun kembali kita menangkan. Kita menangkan. Ditolak lagi. Ya kan? Dia kasasi. Kembali ditolak lagi dan menang lagi klien kami. Lalu dia PK. PK-nya ditolak dan kembali memenangkan kami lagi, klien kami. Terus? Artinya 4-0. Iya. Nah, berturut-turut
Ya kan? Kemenangan yang diperoleh oleh klien ini, oleh Pak Budisiono ini, ya kan? Lalu dicari satu cara oleh BPN untuk menaikkan dari PK pertama naik ke PK kedua. Iya. PK kedua itu kan butuh novum. Ya, bukti baru. Ya. Bukti baru. Nah, novum ini dibuatlah satu rekayasa mengkriminalisasi klien kami. Modus lama lah ini ya. Nah, yang membuat itu adalah polisi yang bertindak. Penyidik yang bertindak. Untuk mentersangkakan klien kami. Dengan tuduhan? Dengan tuduhan adalah memiliki surat palsu. Orang sudah dimenangkan PT. Udah dimenangkan di pengadilan 4 putusan. Tapi BPN menyatakan surat palsu. Waktu kita gugat di BPN diwakili oleh 6 pengacaranya. Iya. Tentu dengan tim ahlinya. Hakim sudah menyatakan batal itu. Iya. Palsu. BPN diwakili oleh 6 pengacaranya. PT Citra Abadi Mandiri kalau nggak salah diwakili oleh 4 pengacaranya. Kaya juga diwakili kalau nggak salah 5 pengacara. Oh, 5 timnya Pak. Dan kita bertarung di pengadilan. Artinya untuk menyelesaikan sengketa ini yaitu pengadilan dong yang tertinggi. Iya. Kita sebagai negara hukum, pengadilan yang tertinggi yang memberikan kepastian hukum, rasa adil dan kemanfaatan. Ya. Dia melakukan PK kedua ini dengan mengkriminalisasi. Itulah yang dijadikan novum. Di dalam mengkriminalisasi itu dengan tuduhan bahwa sertifikat yang sudah dimenangkan 4 kali itu dia anggap palsu oleh pihak BPN. 4 putusan pengadilan palsu ya? Iya. Kan betul-betul tragis itu hukum di negeri. Kita ini mau mencari keadilan. Iya. Dianggap palsu oleh BPN. BPN lagi yang membuat palsu. Padahal mereka itu hadir di pengadilan dengan seluruh pembuktian-pembuktian yang dimilikinya. Dan kami juga punya pembuktian. Tetapi pembuktian kami, hakim menyatakan kebenaran itu adalah milik klien kami. Terus setelah dikriminalisasi, lalu ditahan. Ya. Budisiono. Ya. Ditahan? Enggak, Pak Budisiono di dalam proses ditersangkakan, tapi sebelum ditersangkakan dia meninggal karena nggak kuat menahan beban terintimidasi, ya kan? Secara psikologis batinnya tidak sanggup karena orang tua yang sudah umurnya udah berkisar berjalan 70, mana mampu dia diserang oleh berapa pasukan penyidik ke rumahnya. Belum intimidasi, intimidasi gini, ya kan? Nah, tetapi secara hukum maka batal, gugur demi hukum karena sudah mati. Karena sudah mati. Lucunya lagi 49 hari ya. 49 hari setelah dia meninggal keluar surat mentersangkakannya. Artinya orang sudah mati pun ditersangkakan. Mentersangkakan almarhum. Terus digali kuburan enggak? Ya. Dia tanya, mana kuburannya? Penyidik itu nyari kuburan. Ini kuburannya. Dan itu pun dia nggak percaya. Tanya sama kepala desa semua itu orang dan cek rumah sakit. Oleh Polres mana itu? Oleh Polres mana itu? Yang melakukan mentersangkakan itu Polda Metro Jaya. Bangta. Subdit Bangta. Subdit Harda. Iya, Harda Bangta. Iya. Jadi nggak ditangkap mereka jenazah itu? Mereka nggak tangkap jenazah itu? Siapanya? Polisi nggak nangkap jenazah mayat itu? Mayat itu kalau digali dulu sama dia. Ditersangkakan loh orang meninggal. Iya, udah ditersangkakan. 49 hari dia setelah meninggal. Kalau nggak salah, bulan Mei, tanggal 15 Mei atau kalau nggak salah ya,
Dia tanggal 15 Mei ada tuh suratnya, ditersangkakan, ya kan? Setelah ditersangkakan itu, ya kan? 49 hari ditersangkakan, dia meninggal. Ini surat. Ya kan? Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Seituan, Desa Sentis, surat keterangan ahli waris, ya kan? Di sini jelas surat keterangan meninggal. Meninggalnya ini tanggal 15 bulan 5 2021. 2021. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Ini surat rumah sakit. Ya. Rumah sakit di Kota Medan. Lalu pihak penyidik mentersangkakan. Oh, ini Pak Suyono ini, almarhum ini orang Medan? Dia orang Medan. Medan, ya orang Jawa Medan lah. Iya. Namanya Budi Siono. Mana ada orang Medan namanya apa? Suyono ya? Ya, tapi orang itu. Iya. Lalu tanggal Juni, tanggal 29 atau tanggal 30 kalau nggak salah, dia ditersangkakan. Keluar surat tersangka. Suratnya tersangka oleh penyidik. Saya jadi Polda Metro Jaya. Polda yang di ibu kota negara. Di ibu kota negara kan tanahnya di sini. Yang dekat dengan ini bisa membuat orang meninggal jadi tersangka ya. Masih bisa membuat orang meninggal jadi tersangka. Itulah kacau balaunya hukum di negeri ini. Kemana kita mau mengadu? Kita lapor ke Propam, akhirnya berhenti. Tetapi itu nggak menjadi penyelesaian. Iya. Dan sebenarnya kalau sudah meninggal batal demi hukum semua. Sudah batal demi hukum. Iya, nggak perlu itu. Nah, tapi memang ini nggak dianggap oleh pengadilan. Iya. Karena sudah meninggal. Iya. Tetapi soal gugatan pengadilan dasar inilah yang dijadikan novum mengkriminalisasi ini. Tapi sebelum novum itu keluar, dia sudah meninggal. Artinya tidak bisa dijadikan bukti. Tetapi apa yang terjadi? Kami sudah mengajukan surat. Ini kan PK kedua itu keluar tanggal 25 November 2024. Kita sudah membuat surat ke Presiden, Kakantah Jakarta Timur, Kanwil, dan ke Kementerian. Nah, lucunya lagi, Kementerian ini kasusnya naik ke Kementerian, ada di bidang sengketa. Kenapa kok masuk lagi ke bidang sengketa? Proses sengketanya sudah selesai di pengadilan, dibawa lagi ke sengketa. Sudah 4 putusan. Gila. Atau mungkin mau mereka sengketakan putusan pengadilan. Nah, kalau mereka sengketakan putusan pengadilan mungkin juga. Ya kan sekarang ini kan zaman bin slabin. Iya, bin slabin. Apa aja bisa gitu loh. Apapun bisa. Masa sudah putusan pengadilan, dimasukin lagi di blending lagi itu sampai di bidang sengketa sampai kantor terakhir nggak kelar tuh. Jadi nggak ada kepastian hukumnya jadinya. Wah. Ini kalau didengar ahli hukum ini ya mungkin bingung juga deh. Ahli hukum bingung dia. Jangankan ahli hukum, orang kecil saja, ya kan? Pedagang kaki lima aja ini, setiap ada persoalan hukum, kan semua sudah bersepakat proses dong di pengadilan. Ya kan? Apakah dengan instansi, dengan siapapun, setelah terjadinya perselisihan atau terjadinya sengketa atau terjadinya kasus, proses dong di pengadilan. Putusan kan, pengadilan itu yang kita taati pengadilan bersama. Itu adalah pemutus terakhir dari sesuatu hal benar atau salah itu. Benteng terakhir lah. Benteng terakhir dari mencari keadilan. Tetapi begitu kita kasih ke BPN, dimasukin lagi. Dimasukin lagi. Lucunya BPN ini kan tidak salah dinyatakan. Apa kata Pak Mahfud MD di dalam satu narasinya? Dalam mafia tanah itu luar biasa.
Pemilik tanah bisa-bisa masuk penjara. Dituduh. Tadinya sertifikatnya betul, suratnya betul, dituduh, jadi dia masuk penjara, ditersangkakan. Jadi 4 putusan ini, putusan PK kedua ini kita menangkan juga? Menangkan juga. Bahkan sudah ada keluar eksekusinya. Ya. Nah, itu, surat putusan nomor sekian-sekian tanggal 30 Januari perihal eksekusi. Eksekusi ini tidak dijalankan oleh BPN karena mereka melakukan PK kedua. Nah, ini putusan PK kedua udah ada. PK kedua sudah ada juga. Terus dan dipelintir lagi. Kurang sah itu PK itu. Dan di BPN itu saya menemukan, bayangkan dari tahun 2018 sampai 2025 saya menemukan ada mekanisme dari kantor BPN itu mempersulit orang untuk mencari keadilan. Dan kita juga tahu di dalam itu seperti apa, kan kita banyak juga punya teman di dalam. Iya. Bang Hasan Basri, di atas itu ada orang yang menentukan. Nah, orang itu punya kedekatan dengan orang besar yang punya properti besar, cukup besar. Yang mau tanah ini, yang diinginkan. Oh, yang mau tanah ini boleh, yang mau tanah ini boleh, yang penting cukup pembayaran. Nah, mekanismenya untuk menggoreng, membuat orang tidak berdaya untuk menuntut mencari keadilan, dia sudah punya sistem tersendiri. Luar biasa. Nah, sekarang Pak Nusron Wahid, tadinya kami berharap ke Pak Nusron Wahid. Ternyata berkali-kali surat kami yang masuk ke Pak Nusron Wahid itu saya yakin nggak sampai ke Pak Nusron. Pak Nusron itu orangnya sangat militan. Ya, tetapi di bawahnya tipis, Dirjen, staf ahli, bidang sengketa itulah yang mempenggal supaya surat ini jangan masuk ke atas. Ya, akhirnya menggantung semua persoalan. Karena ada pejabat-pejabat memang yang ditanam cukup lama. Siapa menterinya, pejabatnya itu juga. Karena memang dikondisikan seperti itu. Bahkan mereka berupaya untuk mempersempit ruang informasi kepada atasannya itu. Iya. Seakan-akan di proses hanya bisa dia menerima itu dengan prosesnya sudah seakan selesai. Padahal bukan itu tujuan pejabatnya itu. Nah, jadi level pejabat di bawah menteri itulah yang mencederai institusi. Gratifikasi dan korupsi ada di level itu. Di level itu. Kasihan menterinya. Selalu sampai bubuih mulutnya. Waduh. Ini emang gue pikirin. Iya. Makanya harus diganti semua. Dan pejabat-pejabat itu nggak tergantikan. Anehnya nggak tergantikan. Ya karena nggak dikasih pilihan kan. Iya. Kemanapun menteri melihat, itu juga orangnya. Itu juga. Dan itu disusun dari bawah. Nah. Termasuk terlibat ini. Iya. Pihak-pihak yang selalu menginginkan apa ini, terlibat itu di dalamnya. Iya. Kamu ke sana, kau pejabat di sini, kau pejabat di sana. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Makanya saya, kantor saya pun, gara-gara saya jadi kuasa hukum ini, saya pegang sertifikatnya, karena sebagai kuasa hukum, kantor saya diserang oleh belasan penyidik Bareskrim untuk menyita sertifikat itu yang sudah ingkrah di pengadilan dengan alasan bahwa suratnya palsu. Bagaimana ceritanya? Saya bilang, bagaimana you bilang palsu? Putusan pengadilan sudah memastikan. Iya. Terus dia kok suka ngejar yang palsu? Yang asli loh dicarinya ya. Polisi kok cari-cari yang palsu? Iya. Mau diapakan gitu. Nah, setelah saya laporkan penyidik dari Bareskrim itu ke Propam, turun ke bawah. Polda memainkan lagi bola itu. Digeledah lagi kantor saya oleh belasan penyidik dari Polda Metro. Nah, tapi karena Polda Metro ini, ya kita kan punya banyak rekan-rekan dari penyidik, ya kawan kita lah, ya kan, yang biasa kita berkomunikasi, berinteraksi urusan hukum. Bang, abang paham lah, bantu kami aja bang, ya kan?
Berapa lama kau lakukan? Nggak lama bang, yang penting bukti aja bang untuk laporan ke atas. Artinya, mereka ini juga dalam keterpaksaan. Suka tidak suka mau nggak mau, mereka harus menjalankan tugas atasannya. Apa nggak parah itu Republik ini? Tapi saya percaya kasus seperti ini bukan hanya dialami oleh Pak Hasan Basri. Iya. Banyak. Cuman belum berani mereka speak up. Iya. Atau belum tahu mereka harus ke siapa. Iya. Jadi untuk itu para pendengar yang memiliki kasus atau yang ditimpa kasus seperti ini atau yang sedang mengalami persoalan hukum, silakan hubungin kita. Cash Close tempatnya untuk bicara soal itu. Iya. Kita terbuka untuk siapa saja. Betul. Bagi yang merasa terintimidasi, teraniaya, baik itu oleh orang-orang kuat maupun para pejabat pemerintah. Ayo kita sama-sama. Iya. Keadilan itu harus kita lawan, kita rebut. Ya, betul. Dan saya sendiri, Pak, kan ingin melakukan satu pendekatan-pendekatan yang baik. Ya. Kita orang hukum murni, tegak lurus dengan penegakan hukum. Saya sudah bertemu dengan Aguan. Ya. Ya. Di Budi Suci, salah lantai 6. Ya. Saya sudah bicara baik-baik, Pak. Tolong dibantu. Silakan, nih orang kecil, orang susah. Bayangkan ya, kita pemilik lahan minta bantu sama orang yang rampok lahan. Ini dunia ini mau kiamat kayaknya ya. Kita yang punya surat, kita minta tolong sama orang. Kita yang minta tolong. Nah, yang kita khawatirkan terjadi seperti yang terjadi di Bekasi. Dia punya rumah di satu klaster, apa namanya? Ya, klaster perumahan. Udah 30 tahun rumahnya ditempati bersertifikat hak milik. Lalu ada orang yang menggugat. Itu rumah saya katanya. Itu tanah saya. Akhirnya orang yang sudah menguasai sertifikat puluhan tahun tergusur karena cara memiliki tanah itu oleh para pengembang dengan cara tidak benar. Nah, pengembang itu kan nggak selamanya hidup. Oh iya. Pasti usianya pasti akan terhenti dalam satu batas tertentu. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang selama ini pemilik tanah dilakukan seperti itu menunggu. Mati kau. Sekarang kita punya 5 putusan. Baik. Sertifikatnya udah dibuktikan, diproses. Kalau hari ini atau saat ini nggak berhasil, ke depan kita akan tunggu. Ahli warisnya akan tunggu. Iya. Kapan kau? Nah, kalau nanti tanah itu udah berpindah kepada orang lain, apa yang akan terjadi? Masyarakat yang tidak berdosa kembali menjadi korban. Nah, ketika putusan ini Pak Hasan Basri sudah pegang, sudah dimiliki, berarti semua pihak tergugat sudah tahu kan? Sudah tahu. Sudah ada pemberitahuan kan? Iya. Nah, lalu kondisi fisik bangun itu lahan itu sekarang siapa yang menguasai? Kondisi fisik itu ada di dalam wilayah izin prinsip yang dia punya. Yang dia miliki otomatis orang-orang dia yang mengawasi. Ya, Sedau City. Tetapi sepertinya sampai sekarang ini setelah kami lihat ke lapangan masih kosong. Masih kosong. Tetapi tetap di bawah pengawasan. Tapi kita nggak tahu lagi. Karena kosong itu mana batasnya udah nggak ada. Karena sudah rata semuanya kan. Tapi kita harus tetap berjuang. Oh iya. Pak Hasan Basri, kita dukung. Gini Pak. Cash Close selalu, ayo bersama kita dorong. Kita untuk bangsa ini, kita tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Republik ini. Dan itu memang harus kita rebut, harus kita perjuangkan. Kita rebut. Keadilan tidak ada turun dari langit. Iya, tidak akan ada. Karena negeri ini merdeka karena perjuangan. Kan hari ini juga kita sebagai anak bangsa melihat satu kejahatan yang merusak dan merugikan masyarakat banyak dan membuat pemerintah tak berdaya, kita tidak peduli itu. Tapi kita berjuang untuk rakyat sekalipun pemerintah melakukan pembiaran atau terlibat di dalam satu kejahatan yang seperti yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke.
Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan inilah untuk terakhir kali. Nah, kita harapkan begitu. ya. Tetapi kalaupun ada, kita harus sama-sama kita perjuangkan. Iya. Nah, Dan selamat bagi pendengar Cash Close. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, subscribe, dan komen. Sampai bertemu pada video selanjutnya. terima kasih Salam. pemirsa. Saya sangat berterima kasih kepada sahabat saya yang konsen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil yang tidak bisa mencari keadilan, tapi dengan adanya podcast ini, Cash Close, ya. kita berharap masyarakat selalu membaca, melihat, dan mengklik podcast ini dengan baik, sehingga ke depan dengan adanya podcast ini, keadilan Ya. semakin diharapkan tercapai oleh masyarakat, dan keadilan semakin jaya. Ya, inilah tempat ini kita berikan kepada masyarakat, siapapun, pihak manapun yang memperjuangkan keadilan. Amin. Karena kita cinta keadilan, Ya. maka kita harus perjuangkan bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Santri, sukses selalu. Terima kasih Pak, Pak Edison. Terima kasih banyak, dan terutama kepada ahli waris, apa yang kita sudah sampaikan di media ini, moga-moga ada kemurahan hati dari mereka untuk menyelesaikan secepatnya. Terima kasih. Salam.